Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di We Talk No I But We Let's Talk Together. Pada kesempatan ini Pastor Rulis dan berhalangan. Saya sendiri, tetapi saya sebagai host sendiri, tetapi tentunya dalam perbincangan ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh seorang mentor, seorang ayah rohani yang saya sudah kenal lebih dari 20 tahun. Siapa lagi kalau bukan Pastor Jonathan Patiasina. Kajo, thank you so much buat menyempatkan waktu untuk hadir. Kehormatan bisa hadir di sini. Thank you. Nah, saudara, sebelum kita mulai, hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu Kingdom Theology atau teologi kerajaan. Tetapi sebelumnya tentunya saya ingin menyapa dulu setiap saudara yang menyaksikan acara ini, baik lewat YouTube channel Lifehouse Community maupun lewat MNC Live Channel. Saya ucapkan selamat bergabung. Baik saudara yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar Indonesia, saya juga ucapkan selamat bergabung, selamat belajar bersama. Buka hati saudara, siapkan catatan saudara. Saya percaya saudara akan diberkati lewat percakapan ini. Baik, langsung aja kita akan mulai. Saudara, kita tahu bahwa Kak Jo khususnya dalam belasan tahun terakhir ini terus bicara tentang kerajaan. Saya banyak dipengaruhi oleh beliau, tentunya saya juga banyak bicara tentang kerajaan. Tapi rasanya di We Talk ini saya belum pernah nih ngobrol yang lebih santai, lebih mendalam tentang apa sih Kingdom Theology. Sebab begini saudara ya, saya jumpai ketika saya mengatakan tentang Kingdom Theology, seringkali ini kayak barang asing. Kaju, kayak barang baru, kayak ini dari mana? Dulu nggak ada ngajarin kayak gini. Di buku-buku doktrin kita ada sih tentang kerajaan Allah di buku-buku sistematika teologi, tapi muatannya kok sama yang dibicarakan kok nih beda total ya gitu. Nah, saya mungkin mau mulai dengan bertanya gini, Kaju, apa sih Kingdom Theology? Sebenarnya kalau melihat istilah Kingdom Theology, itu kan sebenarnya berbicara tentang sebuah pemahaman yang komprehensif dari terang Alkitab dan juga tentang pemikiran-pemikiran teologi yang sudah ada sejak awal. Masalahnya adalah memang betul pembahasan tentang teologi kerajaan itu sangat kurang. Orang tidak mendapatkan informasi yang jelas. Yang uniknya tentang Kingdom Theology, mereka pikir mereka sudah tahu apa itu Kingdom Theology, tapi ternyata mereka tidak memahaminya. Karena memang di buku-buku sistematika, buku doktrin, Kajo, ya mau doktrin apapun lah, pasti ada tentang kerajaan Allah. Tapi biasanya kerajaan Allah itu yang dibahas hanya sebatas terminologi, past, present, and the future, tetapi tidak pernah menyentuh akarnya. Nah, jadi kalau Kajo sendiri mendefinisikan Kingdom Theology itu gimana? Jadi Kingdom Theology itu adalah merupakan narasi yang paling utama dari Alkitab, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. How you prove it? Bagaimana Kajo membuktikannya bahwa ini sebagai narasi utama? Nah, sekali lagi, kita harus mengerti dulu worldview. Kita mesti mengerti worldview-nya dulu. Kita mesti tahu dulu cara berpikir orang waktu membaca Alkitab seperti apa. Sebab kalau enggak, kita akan mulai misalnya terbanyak teologi memulai pemikiran teologianya dari manusia berdosa. Padahal itu bukan awal. Ada awal yang lebih awal daripada itu, di mana manusia belum berdosa. Makanya menurut saya Kingdom Theology berupaya untuk memberikan sebuah pemahaman. Ini loh pemahaman yang komprehensif dari Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, yang dibaca secara naratif untuk menemukan kira-kira tujuan Allah apa di dalam penciptaan. Makanya saya membagi. Kalau orang tanya worldview Kingdom Theology itu apa? Worldview Kingdom Theology itu terbagi, kalau kita baca Alkitab, terbagi atas 4 bagian. Jadi harus dimulai dengan penciptaan. Itu permulaan segala sesuatu. Kamu tidak bisa mulai dari dosa. Sebab di penciptaan kita belajar bahwa ada asal usul manusia sebelum jatuh dalam dosa. Jadi there are times when men live without sin. Ada waktunya itu ternyata. Waktu Tuhan menciptakan manusia ada. Jadi ada penciptaan. Yang kedua baru kejatuhan. Baru yang ketiga penebusan. Yang keempat kita sebutlah kemuliaan atau beberapa
beberapa orang menggunakan kata consummation, akhir daripada penyatuan kita dengan Tuhan dan seterusnya. Tapi saya membaginya 4 dan saya pikir ini adalah hal yang terpenting, membaginya dalam 4 hal tersebut. Ini akan membuat kita mengerti bahwa Tuhan kita punya tujuan. Jadi kalau orang tanya pada saya bahwa kingdom teologi itu sebenarnya core-nya apa? Core-nya adalah tujuan-tujuan Allah yang harus kita mengerti. Tujuan-tujuan Allah itu dapat dari mana? Dari pernyataannya lewat firman-Nya. Firman yang tertulis lewat Alkitab. Makanya dari situ kita memahami apa yang kita sebut dengan kingdom theology. Jadi begini, pada mulanya Tuhan menyatakan diri sebagai Allah yang adalah Raja yang memerintah dalam kerajaan yang kekal dan tidak tergoncangkan. Itu narasi paling penting sih sebenarnya. Jadi itu adalah awalnya. Dia Raja ini menciptakan manusia dengan tujuan kerajaan. Oke, saya potong sedikit Kak Jo. Bagaimana Kak Jo menjelaskan tentang, kita tahu Bereshit bara Elohim, ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bagaimana Kak Jo mengkaitkannya dengan apa yang barusan Kak Jo katakan, bahwa kita harus memandang bahwa dia adalah Raja? Ya, saya kira ya sekali lagi kita kalau membahas itu dalam bahasa Ibrani-nya, saya berani bertaruh kalau orang Ibrani buka Alkitab dan kemudian membaca ayat tersebut, ayat pertama, mereka langsung tahu bahwa Alkitab ini adalah kitab yang berbicara tentang raja dan kerajaannya. Karena kata Bereshit itu. Nah, tentu ini hasil penelitian, penjumpaan, membaca narasi-narasi dan membaca literatur-literatur yang berhubungan dengan kerajaan Allah. Jadi Allah menyatakan diri awalnya adalah sebagai penguasa. Dia adalah raja. Dia adalah nomina kata dari Bereshit bukan cuma pada mulanya kan. Nomina kata yang berikutnya adalah dia adalah pemimpin, dia yang sulung, yang terutama, dan dia adalah raja. Jadi konteksnya sudah ada dari awal, dari kata Bereshit pada mulanya itu sudah memberitahukan kepada kita, this is about a king and his kingdom. Itu dia. Saya setuju saudara dengan apa yang Kak Jo katakan. Kalau saya boleh sedikit menambahkan, kemudian kita tahu setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan memanggil Abraham, kemudian dari Abraham, Ishak, Yakub, yang disebut juga dengan Israel, punya ke-12 anak. Kalau kita terus baca Alkitab, masuk pada zaman hakim-hakim, kemudian ada waktu di mana bangsa Israel meminta raja kan ya Kak Jo. Dan apa yang Tuhan katakan, Samuel, mereka bukan menolak kamu, mereka menolak aku sebagai raja. Itu konteksnya. Konteksnya itu. Dan Alkitab kita memang ditutup dalam narasi kitab Wahyu bahwa ya Tuhan memang yang akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Nah, oke. Kak Jo melihat apa sih yang menjadi, saya bisa bilang apa ya, perbedaan atau koreksi teologis atau whatever itu namanya, apa sih yang paling membedakan kalau kita punya worldview kingdom theology atau tidak kingdom theology? Sederhana, kalau Anda punya worldview kerajaan, Anda akan menemukan tujuan-tujuan Tuhan sebagai raja yang dia inginkan terlaksana di bumi ini. Jadi kemudian lewat tujuan-tujuan tersebutlah kita akan mengerti rencananya, kita akan mengerti kehendaknya, dan kalau kita mengerti kehendaknya, kita akan dengan mudah memahami hal tersebut. Masalahnya, ini masalahnya. Kalau orang tanya masalahnya apa? Kebanyakan teologi kita seperti orang nonton film, nonton dari tengah. Karena mereka nonton dari tengah, akibatnya apa? They need to guess a lot. Mereka harus meraba-raba, mereka harus menebak-nebak berikutnya apa dan bagaimana. Kalau kita membaca secara menyeluruh, kita akan menemukan bahwa memang pemahaman kerajaan telah Tuhan berikan dari awal. Nah, itu yang kemudian akan membawa kita menemukan tujuan-tujuan Allah, menemukan rencana Allah, menemukan kehendak Allah, dan kita menjadi pelaksana kehendak Allah di muka bumi ini. Nah, itu keuntungan dari belajar kingdom theology. Misalnya orang berkata gini, kalau kamu mati selamat langsung pergi ke sorga kan? Nah, kingdom theology tidak menawarkan itu. Kingdom theology menawarkan sesuatu yang berbeda, bahwa kita akan mendahulukan tujuan-tujuan Tuhan. Nah, itu dia. Itu salah satu yang saya kira penting. Kalau kita sudah menemukan tujuan Tuhan, kita akan dengan mudah memahami mengapa Tuhan melakukan ini, karena ada tujuannya.
Nah itu dia. Karena memang sudah berabad-abad mungkin. Definisi penginjilan adalah beritakan Injil, selalu ya memang kata yang digunakan Injil yang adalah kabar baik, yang ujungnya adalah terima Yesus, mati masuk surga. Itu adalah yang sudah yang sudah melekat lah di tulang sumsum orang-orang Kristen sejak berpuluh-puluh tahun mungkin. Saya kira perlu ada redefinisi ulang tentang Injil itu sendiri. Saya kira itu. Maksudnya kalau membaca Alkitab, Injil terserah lah, saudara mau lihat dari sisi apapun. Tapi menurut saya, Injil itu sudah dinubuatkan, sudah dibahas di Perjanjian Lama. Bahkan itu dalam kitab Yesaya 40. Kalau Anda pembaca Yesaya, Anda akan tahu bahwa Yesaya itu berubah drastis dalam message-nya setelah pasal 39. Coba kita baca. Baca aja ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Itu luar biasa. Ayat 1 sampai dengan yang ke-9 ya. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apa yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Ayat yang ke-9. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Ayat 10 dah sekalian. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dengan dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Jadi sebenarnya secara terus-menerus, secara konstan, apa yang dinubuatkan di Yesaya 40 ini terbawa terus sampai pada kedatangan Yesus. Bahkan Yesus adalah pribadi yang pertama yang menawarkan Injil itu kan. Betul. Dia memberitakan Injil dan dia menyebutnya sebagai apa? Injil kerajaan. Dia ini yang selalu orang katakan Injil keselamatan. Injil keselamatan cuma muncul satu kali di Perjanjian Baru. Iya, dan itu bukan di kitab Injil juga. Bukan. Itu tertulis di kitab Efesus pasal pertama ayat 13 atau 14. Di situ kemudian tertulis. Tapi kalau baca dari ayat-ayat ini sebenarnya Injil itu apa? Kabar baik. Kabar baik tentang apa menurut ayat ini? Kabar baik tentang Allah ada di bumi. Allah datang ke bumi, itu dibilang kan? Tuhan ada, itu dibilang ayat yang ke-9. Dia bilang itu, nyaringkanlah suaramu, katakanlah, lihat itu Allahmu. Behold, there is your God. Jadi dia bilang Tuhan datang, lihat, itu kabar baik. Lihat, dia datang. Makanya Injil Lukas menuliskan bahwa kata lihatlah itu muncul berkali-kali waktu kelahiran Yesus di Lukas pasal yang kedua. Untuk memberitahu bahwa, memang itu Allah yang datang. Allah datang. Dan dia datang sebagai apa? Sebagai raja. Sebagai raja. Ayat yang ke-10, Tuhan Allah datang. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya berkuasa. It's authority. Itu berbicara tentang kuasa seorang raja. Jadi jelas sekali kalau membaca. Nah kata kabar baik kan kita tahu. Pembawa kabar baik itu kata yang dipakai itu adalah mabazaret. Bazar itu kan artinya kabar baik. Sebuah kabar baik yang keluar dari sebuah kerajaan. Bahwa akan lahir seorang raja atau akan datang seorang raja yang mensejahterakan umatnya. Itulah mabazaret yang kemudian menjadi euangelion di Perjanjian Baru. Itu exactly ide yang sama. Itu ide yang terbawa. Makanya para gembala langsung tahu, yang datang Tuhan. Tapi mereka mau cek apa benar. Waktu mereka datang, mereka bilang, seperti yang dikatakan oleh malaikat, dia datang. Siapa dia itu? Dia adalah penebus
tapi dia adalah Kristus dan dia adalah Tuhan. Tiga kata ini adalah menunjukkan bahwa yang lahir di Bethlehem itu adalah Allah. Jadi sebenarnya Allah yang mana? Allah yang adalah Raja. Jadi Yesus datang sebagai Allah yang adalah Raja. Dia datang sebagai Raja yang menebus. Karena memang manusia sudah jatuh dalam dosa. Jadi penebusan menjadi penting untuk apa? Supaya manusia kembali pada tujuan-tujuan Allah. Itu dia. Saya kira kalau kita mengerti hal ini, bakal tidak bingung kita untuk mengetahui, oh ternyata memang dari awal Tuhan tuh punya rencana buat kita. Tuhan punya tujuan buat kita. Kejatuhan manusia dalam dosa tidak menghalangi tujuan Allah berlangsung. Makanya Tuhan datang sendiri ke bumi ini lewat anaknya, Allah anak, Allah firman datang ke bumi ini untuk kemudian menebus manusia. Kemudian kita mendapat definisi yang bagus tentang penebusan. Penebusan adalah apa? Itu istilah perbudakan kan? Dibeli kembali untuk kembali pada tujuan-tujuannya, kembali kepada kemerdekaan untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi bukan cuma sekedar diselamatkan kemudian dilempar ke sorga. Tentunya itu dalam sejarah kita bisa mempelajari hal tersebut dan melihat bahwa ada masalah-masalah di dalam pemahaman kita tentang keselamatan dan lain sebagainya ya. Bagaimana kingdom teologi kemudian melihat ide keselamatan itu sendiri? Jelas, sekali lagi kan ada hal yang kita harus paham. Penebusan dan keselamatan berjalan bersama. Itu kata yang kita harus mengerti. Dia menebus kita dan menyelamatkan kita. Artinya disinilah kita kemudian mengetahui arti keselamatan soter dalam soteria dalam bahasa Yunaninya. Juru selamat adalah kita sebut soter dan seterusnya. Yang sebenarnya berurusan dengan apa? Tujuan Tuhan. Sebab pertanyaannya sangat jelas. Kenapa harus ada penebusan? Karena manusia jatuh dalam dosa. Dalam narasi kerajaan itu jelas. Karena manusia jatuh dalam dosa. Jatuh dari mana mereka? Itu kan pertanyaan yang bagus. Waktu manusia jatuh, manusia tidak kehilangan sorga. Karena memang manusia tidak diciptakan di sorga. Anda hanya akan kehilangan apa yang Anda miliki. Manusia tidak pernah memiliki sorga. Jadi waktu mereka jatuh ke dalam dosa, itu mereka jatuh terhadap perbudakan dosa. Disitulah semua yang Allah berikan kepada mereka sebelum kejatuhan dilucuti oleh iblis. Dan tentu ada banyak hal yang harus dibicarakan di situ. Akan tetapi kita mesti paham bahwa penebusan itu adalah budak ditebus, dibeli kembali. Sebab entah saudara memahami tentang perbudakan, dan narasi perbudakan Alkitab sangat jelas. Alkitab penuh dengan narasi perbudakan, dan setiap kali kata penebusan muncul itu berurusan dengan perbudakan. Membeli orang. Sebab budak tidak punya masa depan kan. Budak tidak punya hak hidup. Salah satunya jalan keluar buat seorang budak adalah kalau dia dibeli. Itu dia. Jadi penebusan itu adalah seorang dibeli oleh Tuhan untuk dikembalikan pada tujuan awal. Dan itu saya kira merupakan ide penebusan yang sejati. Dikembalikan pada. Jadi manusia jatuh dari mana? Manusia jatuh dari tujuan Allah. Keselamatan adalah apa? Kembali kepada tujuan. So, semua kata keselamatan berurusan dengan apa? Tujuan. Selamat sampai tujuan. Nah, masalahnya ini nggak tahu sejak kapan Kak Jo. Ini sudah seperti stereotip bahwa ya tujuan kita mati masuk surga. Keselamatan itu supaya manusia tidak binasa lalu masuk surga. Bukan narasi Alkitab itu. Itu bukan narasi Alkitab. Saya tidak melihat di Alkitab ada narasi itu tertulis baik di Perjanjian Lama ataupun di Perjanjian Baru. By the way, kita tentu tahu bahwa Yesus tidak datang menawarkan sorga sebagai tempat, tapi Yesus menawarkan kepada manusia pada itu kerajaan sorga. Nah, itu pemahaman yang penting sekali untuk kita ketahui. Nah, kerajaan Allah, kingdom theology memberitahukan kepada kita bahwa tawaran Yesus tetap sama. Dia tidak menawarkan sorga pada manusia, dia menawarkan kerajaan sorga. Karena itu sudah merupakan tujuan awalnya Tuhan. Kalau orang tanya apa tujuan awalnya Tuhan jadikan manusia, supaya apa yang terjadi di sorga atau budaya sorga terjadi di bumi. Itu dia saya kira. Jadi Tuhan mau kerajaannya, pemerintahannya, gaya hidupnya
turun ke bumi. Itulah yang kita sebut dengan gaya hidup kerajaan Allah. Tapi nggak tahu. I think saya kira sudah sekitar udah lama banget sih, mungkin 20 berapa tahun lalu, mungkin 28 atau 9 tahun yang lalu kita sudah memahami itu bahwa tujuan kita ada di bumi untuk mendatangkan kerajaan sorga ke bumi ini kan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Tapi kita enggak berpikir begitu. Jadi teologi yang ada sekarang adalah cepat-cepatlah kita mati supaya pergi ke sorga, kan begitu. Tapi tentu ada masalah besar baik dalam kredo, baik di dalam pengakuan iman rasuli kita. Itu akan, saudara bakal bingung nanti kalau tahu bahwa kita sudah pergi ke sorga, kenapa harus bangkit lagi di bumi ini? Maksudnya, terus bagaimana kenyataan-kenyataan seperti itu? Itu adalah sesuatu yang seharusnya tidak terjadi kalau kita mulai dari awal. Kita mulai dari penciptaan. Bahwa Tuhan itu, nah itu yang ditawarkan oleh teologi kerajaan buat kita, gitu. Apakah itu make sense? Oke, nah jadi bagaimana Kak Jo menjelaskan kalau ditanya, oke, jadi kerajaan Allah itu apa? Kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah. Itu artinya sebenarnya. Dalam bahasa Ibraninya mamlakah, dalam bahasa Yunaninya basileia. Simple artinya adalah pemerintahan Allah. Jadi kehidupan yang diperintah oleh Allah. Oke, jadi itu masalah pemerintahannya. Nah, oke. Bagaimana dengan Yohanes 14 ayat yang ke-6? Nah, ini kan, akulah satu-satunya jalan. Saya malah dicerahkan sama bukunya Wigan sih sebenarnya dibanding siapapun mengenai hal ini. Mungkin coba Wigan beritahu pandangannya. Saya sendiri punya pemahaman bahwa itu tidak menawarkan sorga kepada kita. Karena ya konsep tempat kediaman Allah atau konsep rumah Bapa memang perlu penjelasan kan, baik secara filsafat teologi ataupun secara kultur bahasa pada waktu itu ataupun juga mungkin itu kan yang Yohanes 14 ayat 2 ya. Nah, mungkin Kak Jo bisa jelaskan dulu yang Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup itu. Itu jelas menurut saya itu salah kaprah teologi menurut saya, karena di situ Yesus tidak bilang akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai ke sorga kecuali melalui aku. Kata yang dipakai di situ tidak seorang pun sampai kepada Bapa, bukan sorga loh. Itu yang kita suka kacau. Kita diselamatkan kepada satu pribadi, hidup kekal mengenal Allah secara pribadi. Itu yang Yesus katakan di Yohanes 17 ayat 3. Tidak ada urusannya dengan pergi ke sorga, sebuah tempat di sorga tinggal dengan dia selama-lamanya. Tidak ada urusannya di situ. Yesus tidak pernah menawarkan sorga sebagai tujuan kehidupan. Yesus menawarkan Bapa sebagai tujuan kehidupan. Dan saya kira kita mesti paham dulu destiny. What is destiny? Itu kan tujuan akhir kita apa? Iya. Makanya saya menemukan ya di kantong-kantong Kristen saya sudah sering ceritain di kantong-kantong Kristen seperti Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Maluku, Papua, itu mereka kalau diajak ke gereja mereka berkata yang penting udah selamat masuk surga, yang penting biar di emper-empernya aja. Jadi iya betul. Itu yang terbanyak. Itu terbanyak mereka berkata yang penting sudah masuk surga, udah nggak usah terlalu serius lah, biasa aja. Padahal yang mereka gagal sama sekali adalah mereka tidak menemukan tujuan Allah. Mereka mau tempat. Anak saya aja waktu kita Bible study bersama, anak saya pernah bilang buat saya, Dad, orang mau surga, mereka tidak mau Yesus. Itu memang benar. Itu memang benar. Anak saya loh, ini anak saya. Jadi kemudian saya menemukan bahwa memang betul. Kalau kita tidak diajar tujuan-tujuan Allah, kehendak Allah, itu bisa berantakan teologinya kita. Itu benar. Dan teologi yang masuk surga ini adalah teologi yang harusnya dipertanggungjawabkan. Artinya, saya mungkin bisa memberitahukan dari mana dia dimulai. Maksudnya gereja mula-mula tidak pernah punya teologi ini. Gereja mula-mula berharap Yesus datang, mereka bersama-sama memerintah. Jadi kemudian waktu Yerusalem dihancurkan, mereka pikir itu sudah kedatangan Yesus yang kedua kali ya. Sudah menggenapi Matius 24. Tapi tentunya ini memberitahukan kepada kita bahwa tujuan Allah tetap sama. Dia mau gaya hidup yang ada di sorga terjadi di bumi. Dan manusia diciptakan untuk itu.
sehingga manusia menjadi pelaksana kehendak Allah di bumi ini, supaya lewat manusia kerajaannya terjadi di muka bumi ini seperti di sorga. Seperti yang Yesus doakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Wow. Nah, mungkin kita perlu sedikit membahas ini, Kak Jo. Istilah juru selamat. Ya, karena dalam konsep berpikir umum memang yang paling banyak memang semua orang memulai penginjilan juga kamu nggak mau binasa kan Yohanes 3 ayat 16. Saya pengkhotbah itu juga. Iya. Kamu tidak mau binasa, terima Yesus sebagai juru selamat. Memang ayat itu tidak ada bicara tentang surga, tapi kemudian ada kata sambungan nggak tahu dari mana, nanti supaya kamu masuk surga. Tidak binasa selalu padanannya dengan masuk surga. Sebab kita ini kayaknya sudah punya dikotomi surga dan neraka itu udah terlalu kuat dalam secara tidak langsung. Padahal Alkitab lebih banyak bumi dan surga kan, langit dan bumi. Langit itu Uranus, surga itu dan bumi. Lebih banyak sebenarnya padanan kata itu daripada padanan kata surga neraka. Ya, kita tidak tahu asal usulnya dari mana, kenapa tiba-tiba orang lebih populer itu sandingan surga itu bukan bumi, tapi neraka. Nah, oke. Nah, tapi kembali lagi ke konsep juru selamat lagi. Nah, jadi kingdom theology itu melihat juru selamat tuh gimana, Kak Jo? Juru selamat itu adalah raja yang mengembalikan manusia yang kehilangan tujuannya hidup dalam kerajaan Allah itu. Dia mengembalikan pada tujuan itu. Itu jelas 100%. Kita tidak bisa lihat juru selamat terpisah dari konsep bahwa dia adalah raja. Yesus mati sebagai raja, Pak. Itu jelas. Dan dia hidup sebagai raja. Dia telah menyatakan diri sebagai raja. Dia adalah raja. Alasan dia mati apa coba? Inilah raja orang Yahudi. Ya, menebus mereka dengan kematiannya. Walaupun tidak ada kata yang memberitahukan bahwa kematiannya menebus. Itu kan nanti kitab Roma yang menjelaskannya. Tapi logikanya adalah Yesus yang berkata, Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk menyerahkan nyawanya sebagai ransom, sebagai tebusan bagi banyak orang. Itu satu-satunya ayat yang kira-kira terdekat yang Yesus katakan. Jadi tebusan di situ tidaklah berurusan dengan bahwa Anda kemudian ditebus untuk masuk surga, sama sekali tidak. Karena Yesus mengatakan bahwa hidup kekal adalah mengenal Allah. Jadi benar, padanan surga neraka, saya katakan itu karena orang-orang Kristen telah menjadi agama. Mereka menyamakan diri mereka dengan agama. Dan kalau agama manapun suka surga kan, agama manapun pengen masuk surga. Tapi sebenarnya kita tidak. Kita Alkitab sudah bilang dari awal, murid-murid Yesus sudah bilang mereka bukan dari dunia ini. Bukan. Mereka sama dengan aku, bukan berasal dari, demikian juga mereka bukan berasal dari dunia ini. Itu jelas Yesus yang bilang itu ya. Nah, kembali lagi ke masalah juru selamat ini, Kak Joya. Saya melihat gini, boleh nggak kalau saya bilang gini, Tuhan itu tepatnya adalah bukan sekedar juru selamat doang, tapi raja yang menyelamatkan. Exactly. Karena memang gini, Kak Jo, kalau kita mendengar kata juru selamat, juru itu kan tukang ya. Juru kunci tukang kunci, ya kan? Juru masak tukang masak. Juru selamat tukang selamatin. Gitu kan. Nah, ya Kak Jo, siapa sih yang gak suka kalau diselamatkan dari apapun lah, dari bahaya, dari penderitaan, yang namanya diselamatkan tuh orang senang. Tapi kalau kita bicara raja, Kak Jo, raja yang menyelamatkan, orang dengan kata raja belum tentu suka, Kak Jo. Loh iya kan, karena kalau cuman tukang selamatin, semua mau terhindar dari bahaya. Tapi begitu kita mengakui itu sebagai raja, wah, kalau raja itu ada sisi kedaulatan, kemutlakan, ketertundukan kita. Sisi-sisi itu akan masuk semua. Kalau cuman dalam tanda petik
tukang selamatin. Kita nggak ada urusan dengan ketertundukan, dengan kemutlakan semuanya. Pokoknya gue selamat. Setuju. Makanya memang ya mungkin terminologi itu akhirnya lebih gampang diterima dan lebih populer. Dan yang saya bilang itu terjadi ketika kita mengambil tikungan berat, tidak melihat kehidupan sebagai kepercayaan Allah buat kita di bumi ini, tapi kita mulai melihat sebagai faktor agama aja. Jadi kemudian agama jadi masalah terbesar buat kita, saya kira. Di mana orang, saya tidak bilang bahwa agama salah atau agama apa, tapi ketika orang menjadi agama, ketika kerajaan Allah disamakan dengan agama apapun, saya kira disitulah kecelakaan teologianya muncul. Di mana kita harus jadi seperti agama, tujuannya pergi ke sorga dan seterusnya. Padahal saya tidak melihat begitu. Alkitab tidak punya narasi itu sama sekali. Jadi ya soal kata juru selamat, saya kira Wigan sampaikan sudah bagus banget. Orang mau juru selamat, tapi orang tidak mau dia sebagai raja. Sebab kalau raja ya kamu harus tunduk penuh. Iya. Kita tidak bisa sesukanya kalau betul. Di hadapan raja. Kalau di hadapan tukang bisa. Iya sih. Nah, Kak Jo, aku coba menyelami ya. Aku bertanya ini ceritanya dari sisi orang yang mengopos atau yang masih belum bisa menerima ini. Banyak yang bilang sama saya gini, tapi kalau kita baca Alkitab ketika para rasul melakukan penginjilan di gereja mula-mula, selalu yang ditawarkan itu kan keselamatan, tidak ada pesan yang secara tertulis bahwa mereka menawarkan kerajaan Allah gitu loh. Selalu kan yang ditawarkan kan kalau kamu bahasanya untuk tidak binasa gitu, untuk menerima Injil ini. Nah, jadi karena memang mungkin di kitab Kisah Para Rasul tidak ada letter luck bahwa para rasul menawarkan kerajaan Allah. Jadi mungkin orang tidak nangkep pesan itu, Kak Jo. Itu gimana menjawab, Kak Jo? Pertama kita mesti lihat dulu bahasa yang dipakai kan. Yeah. Para rasul menggunakan nama Kristus lebih banyak daripada nama Yesus. Oke. Itu menunjukkan sudah tanda yang besar banget bahwa Kristus itu adalah artinya raja yang diurapi. Padanan katanya adalah Mesias. Tapi kita cuma artikan Kristus sebagai yang diurapi. Tidak, itu raja yang diurapi. Dan Paulus menggunakan kata Kristus lebih banyak dari apapun. Jadi Paulus bukan berarti membuang Yesus sebagai raja, tidak. Paulus malah setiap kali mengkhotbahkan Kristus, dia menggunakan mengenal Kristus. Dia tidak bilang mengenal Yesus loh. Mengenal Kristus. Itu sebuah pemahaman yang dalam dari Paulus yang orang suka lewatin, ya kan? Menyamakan sesuatu. Paulus menggunakan kata Kristus jauh lebih baik dari siapapun. Dan Paulus selama dia ada di Roma, ya, Kisah Rasul pasal terakhir, ayat yang terakhir, apa yang dia buat? Dia tetap memberitakan kerajaan Allah dan mengkhotbahkan tentang Kristus. Itu jelas. Jadi dia tidak pergi kemana-mana. Dia tetap melakukan hal tersebut. Siapa yang bilang bahwa Paulus tidak mengkhotbahkan kerajaan Allah? Paulus menghubungkan kerajaan Allah dalam perdebatan orang membahas kebutuhan akan makanan. Yaitu pasal 14 kitab Roma, ya kan? Yang dia mengatakan kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kita cuma suka berhenti di situ. Kalau baca ayat berikutnya, Paulus bilang gaya hidup kerajaan. Barang siapa hidup dengan cara seperti ini, ia akan berkenan kepada Allah dan dihormati manusia. Jadi Paulus beritahu, ada sebuah gaya hidup yang berkenan kepada Allah. Gaya hidup itu adalah gaya hidup kerajaan Allah yang dia sebut di ayat itu. Bukan cuma soal gaya hidup makan minum seperti yang ditawarkan oleh orang. Jadi saya kira Paulus punya pemahaman. Kalau membaca rasul-rasul awal, misalnya ketika penginjilan awal terjadi, misalnya rasul-rasul muncul misalnya di Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan
keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya. Nah, pengertian diselamatkan apa? Nah, itu dia. Makanya selalu dalam terminologi ini orang sudah selalu kalau kata diselamatkan, ya itu memang sih kembali lagi orang akan mikirnya lolos dari neraka masuk surga. Ya, tapi sama sekali itu bukan narasi Alkitab secara jelas. Ya, itu sudah penuh dengan dogmatis teaching dalam sejarah-sejarah pertumbuhan pemahaman, sejarah pertumbuhan pemikiran Kristen. Tapi logikanya jelas. Kalau mau lihat secara konsisten tema Alkitab secara tematis dari Perjanjian Lama sampai ke Perjanjian Baru tetap memuat sebuah konsistensi. Bahkan kitab Wahyu tetap konsisten mengatakan bahwa akhir dari kehidupan kita akan memerintah bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Itu nggak pernah dibahas itu. Yes. Ya. Jadi yang mau tinggal di sorga kemudian tinggal di emper-emper itu urusan lain kan. Dibayangin. Sementara Tuhan berkata bahwa mereka akan memerintah. Ya itu saya katakan bahwa tujuan kita ada di dunia ini memang dari awal untuk menyatakan pemerintahan Allah, dan endingnya adalah supaya kita memerintah bersama Tuhan. Dan itu ide dari Kingdom Theology in the very beginning. Memerintah bukan menguasai loh. Yeah. Di buku Kingdom Theology kita sudah bilang, Rada itu lebih mengurusan memerintah dalam pengelolaan, bukan memerintah menguasai orang lain. Itu jelas. Jadi memerintah yang melayani lah. Ya, servant heart tetap ada di situ. Jadi saya tidak melihat bahwa kita sebagai orang percaya harus ini. Saya kira kita divert karena agama yang kemudian bikin susah kita tentang tujuan-tujuan akhir kita. Itu dia. Ya. Misalnya kalau berkata akhirnya nanti di mana? Udah jelas kan, langit bumi baru kan? Yes. Di bumi yang baru, sorga turun ke bumi. Jadi kemudian keinginan Tuhan untuk bersama-sama manusia di bumi, itu terjadi lagi. Jadi ternyata kitab Kejadian itu memberitahukan pada kita. Sebab kalau orang tanya kerinduan Tuhan apa sih? Tuhan mau bersama-sama dengan manusia di bumi. Sebab Tuhan mau dia yang gak kelihatan spiritual, kelihatan, termanifestasi di bumi. Itu bukan cuma sekedar pemahaman neoplatonisme atau apa, bukan. Saya kira sederhana itu adalah sebuah statement dari orang-orang yang berkata ini, kehendak Tuhan itu adalah ini. Tuhan mau supaya dia yang adalah roh kelihatan, terjamah, tersentuh, apa itu? Tangible. Dan lewat siapa dia lakukan itu? Lewat manusia yang serupa dan segambar dengan dia, yang rada berkuasa bersama dengan dia. Saya kira itu dasar yang bagus dari Kingdom Theology. Oke, nah jadi kalau dari Kingdom Theology melihat misalnya khotbah Yesus yang banyak disampaikan dengan perumpamaan, Kajo melihatnya itu gimana kalau dari Worldview Kingdom Theology? Kalau Worldview Kingdom Theology, kalau perumpamaan jelas. Yesus selalu di ajaran Yesus selalu memberikan perumpamaan tentang apa yang ada di bumi ini. Ya, mungkin sangat antropomorfisme ya, maksudnya dia menggunakan bahasa-bahasa ya, toh. Antropomorfis ini memberitahukan kepada kita bahwa dengan bahasa bumi kita akan mengerti kerajaan Allah, dan semua kata perumpamaan selalu diikuti dari sebab beginilah perumpamaan tentang kerajaan sorga. Sebab kerajaan sorga seumpama benih, kerajaan sorga seumpama seorang kaya, kerajaan sorga seumpama. Jadi Yesus menceritakan perumpamaan dengan hal tersebut. Nah, kita berpikir terbalik mengenai hal tersebut. Bahkan saya menilai dari pengajaran Yesus bahwa memang Yesus membagi pemahamannya. Dia sengaja memakai perumpamaan untuk memisahkan orang yang terima dia sebagai raja atau hanya orang banyak yang suka ikut dia karena dia tawarkan kesembuhan, dia tawarkan makan gratis, atau dia tawarkan hal yang lain. Iya. Oke. Memang jelas sekali kalau kita lihat pengajaran Yesus, dia tidak pernah tawarkan surga sih. Kali yang dia tawarkan memang gaya hidup kerajaan. Iya. Nah, oke. Tapi bagaimana Kajo mengelaborate-nya dengan gini?
Dalam kingdom teologi, bagaimana sih pemahaman tentang kedatangan Kristus yang kedua kali? Maksud saya adalah gini Kak Jo. Kita tahu bahwa dalam banyak bagian di Alkitab bahwa menjelang kedatangan Tuhan Yesus, dunia ini akan makin sulit lah, ya. Dunia ini memang ya kita lihat hari-hari ini kejahatan itu bukannya semakin berkurang, kejahatan itu semakin bertambah. Bencana-bencana semua semakin bertambah. Situasi bumi ini semakin buruk lah gitu. Nah, maksud saya bagaimana kita elaborate-nya dengan satu sisi pemahaman kingdom teologi kan kita menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Tapi kan bumi ini akan hancur. Gitu loh Kak Jo. Nah, ini gimana menyeimbangkan atau melihatnya Kak Jo? Yang pertama kita harus memahami bahwa Yesus akan datang sebagai raja. Yes. Itu jelas. Itu enggak bisa dianggap sebagai sebuah pemikiran sederhana, enggak. Yeah. Dia bakal datang sebagai raja, memerintah, itu kata jelas. Yeah. Dia akan datang memerintah, baik itu di perumpamaan ataupun kita membaca di kitab Wahyu misalnya sebagai pernyataan akhir zaman. Jadi kalau saya menyikapi bagaimana bumi ini, Alkitab berkata bahwa pemerintahan atas bumi ini akan dipegang oleh Yesus dan orang-orang yang diurapinya, gerejanya akan memerintah bersama dengan Dia. Itu konsep yang kita temukan. Nah, kita mesti paham dulu bahwa dengan kesulitan yang terjadi, kitab Ibrani menuliskan dengan jelas bahwa kita ini waktu menerima Dia sebagai raja dalam kerajaannya, kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan kerajaan tidak tergoncangkan ini mempengaruhi ibadah kita, mempengaruhi keseriusan kita, mempengaruhi cara kita melihat sesuatu. Jadi memang saya kira berita tentang kerajaan tidak boleh dianggap remeh, karena ini akan mempengaruhi keseriusan orang mengikuti Tuhan. Dan itu saya pikir adalah sesuatu yang penting. Jadi kalau sudah pikir ikut Tuhan itu cuma mau dapat berkat atau apa, saya kira Anda harus berpikir 2 kali. Tapi dalam konteks kedatangan Yesus, Dia akan datang sekali lagi. Bumi boleh goncang-gancing, kerajaan Allah tidak tergoncangkan. Dan itu yang diberikan kepada orang yang percaya kepadanya. Jadi saya kira kedatangannya yang kedua kali hanya untuk, ini dia nih, hanya untuk establish tujuannya. Ya, itu hanya untuk establish. Tujuannya untuk apa? Supaya Dia memerintah dengan siapa, itu pertanyaan penting. Soalnya memerintah ini selalu raja untuk selama-lamanya. Tapi kalau yang di bumi, Dia memerintah dengan orang percaya. Nubuatan Daniel 7, kemudian apa yang tertulis di dalam Alkitab dengan orang-orang kudus, entah itu pasal 1 ayat Wahyu 1 ayat 5, 6, Wahyu 5 ayat 9 sampai 11. Ada banyak Wahyu pasal 11, Wahyu pasalnya ke-20, Wahyu 21, 22. Itu semua memberikan kepada kita sebuah pemahaman yang komprehensif bahwa di akhir zaman nanti orang percaya akan memerintah bersama dengan Dia. Persis sama yang Dia katakan waktu Dia jadikan manusia. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka akan berkuasa, mereka memerintah, mereka mengelola, mereka menjalankan kehendak Tuhan di muka bumi. Oke, aku mau pertajam lagi nih Kak Jo tentang hal ini. Ya, di pemikiran orang secara umum ya, gini Kak Jo, bumi ini akan terus semakin hancur sampai di titik nadir yang paling hancur, Yesus datang memulihkan. Ya, tunggu sampai di sini dulu. Kak Jo setuju nggak dengan pandangan ini atau tidak? Saya tidak melihat kepada bumi sih, saya melihat kepada gereja. Menurut saya pertanyaan utama adalah Yesus tuh datang buat siapa ya? Menurut kan Yesus datang buat siapa? Buat gerejanya. Buat gerejanya. Menjemput gerejanya. Menjemput gereja. Jadi yang dalam bahasa yang kita kenali di kitab Wahyu itu dia datang pada mempelainya. Dia datang pada mempelainya. Jadi saya pikir bumi akan hancur, bumi akan rusak. Kan pengertian bumi yang hancur itu kan sebenarnya persis sama dengan Kejadian pasal 1 ayatnya yang kedua. Bumi
belum berbentuk, kosong, tohu bohu kosyek. Tohu bohu kosyek itu menurut Tuhan itu sebenarnya keadaan yang sebenarnya dari dunia yang hancur itu. Dan kemudian Tuhan memulihkannya dengan firman-Nya. Baru kemudian dia jadikan banyak hal ujung atau klimaks dari penciptaannya adalah dia jadikan manusia sebagai representasinya di muka bumi ini supaya makhluk apapun lihat manusia mereka tahu yang memerintah adalah Allah. Nah, itu kira-kira adalah sebuah pemahaman yang perlu kita dalami untuk kemudian kita pahami, ini tujuannya Tuhan. Soal menurut saya bumi ini udah dibuatkan mau hancur sudah ribuan kali lah. Meteor ini mau tabrak lah, inilah. Ada yang lihat kalender Maya kemarin dan berkata bumi cuma sampai tahun 2012 lah. Iya kan? Ada banyak orang menyaksikan. Nah, tapi kalau saya baca Alkitab perlahan-lahan, bumi kayaknya cukup penting buat Tuhan. Menurut saya, menurut Tuhan, bumi ini adalah tempat untuk didiami oleh manusia dalam bentuk fisik, supaya Allah yang spiritual itu, Allah yang spirit itu dapat termanifestasi lewat yang mendiami bumi ini dalam bentuk fisik itu kan. Itu dia saya kira. Jadi kemudian saya tidak berpikir bahwa bumi ini dengan mudah dihancurkan. Saya nggak berpikir demikian. Karena Tuhan menjadikan bumi secara khusus. Karena idenya gini, Kak Jo, kenapa saya tanya yang tadi? Sebab gini, orang akan jadi berpikir gini, ya kalau toh ini akan hancur, terus kan kita disuruh berusaha memperbaiki bumi itu buat apa gitu loh. Toh kan akan hancur. Nanti Tuhan yang akan memulihkan semua gitu toh. Kalau menurut saya itu pemahaman yang saya pikir perlu kita pahami. Sebab begini, manusia itu akan mewarisi bumi. Itu warisannya manusia. Karena manusia diciptakan di bumi ini, manusia akan mewarisi bumi. Ya. Dan kecuali kitab 1 Petrus, 2 Petrus yang beritahu bahwa bumi akan hancur, tidak ada referensi yang lain kecuali yang akan hancur oleh sistem dunia ini. Dan itu. Tapi kitab 2 Petrus juga betul bumi akan jadi lautan api, hancur. Tetapi kalau kita lihat ayat sebelumnya itu kan konteksnya Nuh. Ya. Zaman Nuh kan juga dibilang Tuhan menghancurkan bumi. Iya kan? Konteksnya kan Nuh kan. Tapi maksudnya kan Tuhan memugar ulang aja gitu kan. Ya. Itu pemahaman yang saya secara pribadi masih tetap menggumulkan kira-kira kalau orang bertanya bentuk dan seterusnya, akan tetapi idenya tetap sama kan, narasinya tetap sama, bahwa pertanyaannya mungkin begini, mana yang tepat, bumi untuk manusia atau manusia untuk bumi? Itu pertanyaan yang serius ya. Karena Tuhan membunuh orang yang merusakkan bumi loh. Nah, pemahaman yang berkata bahwa cepat-cepat pergi ke surga supaya kita tinggalkan bumi ini, itu nggak biblical. Anda harus ada di bumi, mengelola bumi ini seperti yang Tuhan katakan. Itu tanggung jawab terbesar gereja dan seterusnya. Gereja mau cepat-cepat pulang tinggalkan bumi. Saya tahu teologi itu datang dari mana. Iblis pengen banget Anda tinggalkan bumi ini biar dia yang kuasai bumi ini. Karena bumi ini penuh dengan banyak hal yang Tuhan berikan buat kita. Saya karena kira kan mungkin ada ide-ide juga bahwa bumi ini memang akan semakin hancur karena mungkin secara sains kan juga dibilang pemanasan global lah, atmosfer yang udah bolong-bolong lah, bumi semakin tidak nyaman buat ditinggali dan lain sebagainya gitu. Iya. Apapun yang dikatakan, tapi bumi telah melewati semua itu dan pelajari aja. Kita baru tahu ada gempa yang berskala apa telah hancurkan bumi, banjir besar sudah terjadi, tapi tetap bumi tetap ada. Dan Alkitab menulis dengan jelas, angkatan 1 datang, angkatan 1 pergi, bumi tetap ada. Bumi adalah tempat kehendak Allah, tujuan Allah. Nah, itu dimanifestasikan di bumi ini. Maka saya percaya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu dia. Oke, mantap. Nah, Kak Jo, saya mungkin mau meneruskan yang tadi Kak Jo katakan, gerejanya. Yesus datang untuk gerejanya. Jadi dari apa yang Kak Jo pahami, gereja harus bagaimana? Gereja harus dalam konteks itu jelas dalam di Injil, konteks kedatangan Tuhan. Dalam konteks kedatangan Tuhan, gereja harus menjadi eklesia.
yang melaksanakan kehendak Tuhan di bumi ini. Kalau bahasa Efesus ataupun bahasa Ibrani menggunakan kata ini. Sampai semuanya ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Kepalanya ada di sorga, di bumi ini adalah tubuhnya. Jadi ada di bawah kaki gereja. Gereja punya tugas untuk melakukan hal tersebut. Jadi memang kita selalu berpikir bahwa gereja nggak ada tugas, kita semua tunggu aja lah. Kita pintar sekali mengeneralisasikan kebenaran. Padahal enggak, gereja itu memegang peranan penting di perjanjian baru. Itu gereja yang Yesus dirikan, yang tertulis di dalam kitab Injil Matius pasalnya yang ke-16 ayat 13 sampai ayatnya ke-20. Di situ Yesus menyatakan diri sebagai Mesias. Berarti dia sudah menyatakan diri sebagai Allah, dan orang yang mengenal dia sebagai Mesias inilah yang kemudian menjadi eklesia. Eklesia inilah yang kemudian menjadi perwakilan Allah di muka bumi ini. Paulus mengatakan eklesia itu adalah tubuhnya Kristus di bumi ini, di mana kepalanya ada di sorga. Dan dia beritahu caranya. Sama seperti iblis menguasai orang memberontak, demikianlah Yesus menguasai orang-orang kudus untuk mencapai tujuan-tujuannya. Itu saya kira kita kadang-kala membaca tidak dalam konteks yang tepat, kita potong-potong banyak hal. Jadi saya kira gereja yang dimaksudnya adalah eklesia. Mereka adalah pelaksana kehendak Allah di muka bumi ini supaya tujuan Allah tercapai. Oke. Nah, tapi kalau kita lihat, apakah ini mungkin pertanyaan terakhir nih Kak Jo ya? Iya. Untuk lebih praktikalnya, apa yang gereja harus lakukan sih? Gereja harus, gereja harus menjadikan Kristus sebagai Raja, bukan cuma juru selamat aja. Dia Raja, tapi yang kedua adalah gereja harus memposisikan dirinya sebagai pelaksana kehendak Allah di muka bumi ini. Seperti Yesus berkata bahwa alam maut tidak berkuasa atasnya. Oke. Ya, itu gereja harus memposisikan diri. Itu saya kira penting. Aplikasinya gimana Kak Jo? Aplikasinya adalah menjadikan raja dan apa lain sebagainya. Ya, dia harus kembali memberitakan Injil kerajaan Allah. Dia harus kembali menegakkan. Itu saya kira paradigm yang sangat penting, which is paradigm itu nggak ada. Paradigm itu yang tidak ada pada gereja masa kini. Gereja berusaha menjawab masalah yang ada pada dunia masa ini sekarang ini hanya dengan mengatakan Allah mengasihi saja. Enggak, harusnya ada yang lebih jelas tertulis bagaimana pemecahan masalah. Kita kan masalah terpolitisasi paling banyak. Mungkin ada hal-hal yang lebih tepat yang harus kita lihat, bahwa gereja dalam hal ini menyatakan kebijakan-kebijakan Allah di muka bumi ini. Gereja melakukan kehendak Allah seperti yang saya katakan, datanglah kerajaanmu, jadi kehendak Allah terjadi lewat gereja. Kehendak Allah terlaksana lewat gereja. Kehendak Yesus Kristus sebagai kepala gereja terlaksana lewat gereja. Berarti gereja harus aktif dalam semua sendi kehidupan. Seharusnya mempelajari kerajaan. Saya yakin bahwa gereja yang kita punya yang menutup diri menjadi menara gading itu harus dirubah lah. Gereja harusnya pretty much engage dengan kehidupan masyarakat sehari-hari untuk menyatakan gereja sebagai terang, gereja sebagai garam, gereja sebagai perwakilan kerajaan Allah di muka bumi ini. Oke Kak, ini pembicaraan yang menarik. Tentunya ini baru kerangka besar Kingdom Theology. Nanti kita obrolin lagi ke hal-hal yang lainnya seperti Kingdom Economy, bisa Kingdom Governance dan lain sebagainya. Siap. Thank you Kak Jo buat obrolan yang seru. Saudara, saya yakin saudara banyak belajar. Nantikan tayangan We Talk berikutnya, karena kita akan membahas tema-tema Kingdom Theology yang lainnya lagi. Thank you Kak Jo. Thank you. Terima kasih atas kebersamaan kita. Sampai jumpa di We Talk. We Talk no I but we. Let's talk together. God bless you.